Alhamdulillah teman-teman, atas kuasa dan kehendaknya, atas cinta dan kasihnya, malam ini Allah gerakkan kita, Allah kumpulkan kita di upgrading skill terkait dengan public speaking, yang khususnya nanti kita akan belajar bagaimana teknik delivery atau delivery teknik yang nanti akan diampu, dipandu, dimentoring langsung oleh masternya, oleh ahlinya, oleh pakarnya, yaitu Coach Esmi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk sama-sama belajar, mengupgrade diri, karena ini sekali lagi adalah momen yang jarang, karena di sini kita sama-sama ingin belajar untuk memantaskan diri, sehingga kita benar-benar bisa menjadi hambanya, pelayannya, dengan terus melayani sesama dengan lebih baik, lebih maksimal. Karena itu, karena kita bergerak di dunia dakwah, maka pentingnya kita belajar bagaimana kita bisa mampu menyampaikan dengan baik, hingga mampu menggerakkan seseorang untuk semakin sadar. Nah, sebelumnya, teman-teman, kita sama-sama berdoa, semoga apa yang nanti kita kaji, kita diskusikan, kita bahas bersama, ini menjadi satu wasilah agar kita semakin bisa melayani dengan maksimal, semakin menjadi wasilah agar orang itu semakin sadar akan pikirannya hingga sadar akan Allah. Jadi inilah wali syafaatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum nanti Coach Esmi menyampaikan satu materi yang dasar, just luar biasa, gitu, teman-teman. Jadi program ini, upgrading skill ini, mentoring ini, teman-teman, ini terkait dengan program besar kita, hajat besar kita, yaitu ingin mengadakan international roadshow terapi rezeki. Ya. Sekali lagi, kita ingin melakukan satu gebrakan di tahun ini, bukan hanya sekedar gerakan, tapi gebrakan. Harapannya dengan adanya gebrakan ini, orang semakin tergerak, terdorong untuk sama-sama belajar menyadari dirinya hingga dia mengenal siapa sang penciptanya. Ini harapannya. Maka kita melakukan satu gebrakan dengan tema besar, teman-teman, yaitu internasional terapi rezeki. Ya, insya Allah nanti kita adakan, laksanakan baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan di Thailand. Maka agar kita lebih maksimal dalam siarnya, teman-teman, maka salah satu program malam ini adalah kita memantaskan diri, belajar kembali, mengupgrade diri, agar apa yang nanti kita sampaikan benar-benar mampu menyentuh kalbunya, mampu menyentuh hatinya, hingga tergerak untuk sama-sama berjuang bersama-sama di jalannya, ya salah satunya lewat kendaraan nanti SMBC. Jadi terkait dengan internasional roadshow terapi rezeki ini, yang nanti puncaknya, teman-teman, adalah bisa menggerakkan teman-teman untuk hadir di puncak acara nanti di Milad SNP yang ke-6, yaitu di bulan Maret 2023. Jadi 1 tahun ke depan. Tapi sudah kita siapkan dari sekarang. Karena target kita, atas kuasanya, atas kehendaknya, kita bisa menggerakkan, menghadirkan dengan target 1.000 orang. Maka dari sekarang sudah kita siapkan, baik dari sisi kita sebagai pelayannya, itu untuk mengupgrade kemampuan kita, baik salah delivery, yaitu public speaking, dan penguasaan materi. Ini yang kita harapkan, teman-teman. Maka materi ini sangat penting. Ya, materi ini sangat penting karena basic sekali, fundamental sekali. Karena kita bergerak di dunia dakwah. Maka kemampuan public speaking ini. Jadi alhamdulillah di SMP ini Allah hadirkan guru-guru yang luar biasa, ya, terutama di bagian public speaking. Jadi Mas Edmi ini sudah tidak diragukan lagi, teman-teman. Apalagi dunia public speaking, beliau sudah melalang buana, jam terbangnya luar biasa, melakukan satu riset penelitian yang insya Allah, teman-teman, ini sangat membantu kita untuk semakin bisa melayani sesama. Maka sangat eman-eman sekali kalau bagi teman-teman yang malam ini tidak sampai gabung. Maka beruntunglah bagi teman-teman yang malam ini Allah gerakkan, ya kan, untuk bisa rawuh. Artinya memang benar-benar Allah pilih. Karena nanti kita ada uji kompetisi. Ya, uji kompetisi siapa yang benar-benar layak
yang nanti akan untuk roadshow mensiarkan ilmunya Allah lewat kendaraan ASP ini, sehingga banyak teman-teman yang nanti bisa tergerak bersama, berjuang sama, yang puncaknya nanti kita bisa gathering di event akbar di Milad SFI. Ya, gitu gambaran awalnya teman. Kenapa ada upgrading skill ini? Yang insya Allah nanti kita agendakan 2 kali. Public speaking ini kita agendakan 2 kali, teman-teman. Setelah itu kita akan membahas terkait dengan materi terapi rezeki. Ya, jadi terapi nanti paling enggak public speaking ini ada 2 kali pertemuan. Nanti kita agendakan di pertemuan keduanya kapan. Kemudian setelah public speaking ini nanti ada kita mentoring terkait penguasaan, pemahaman, bahkan sampai pengaplikasian materi terminologi, karena banyak upgrading, ya banyak penyederhanaan, maka ini penting kita sampaikan. Ya, begitu teman-teman sebagai pembuka awal. Ya, langsung saja terkait dengan delivery teknik ini nanti akan dipandu, diampu, di-coach langsung, dimentoring langsung oleh pakarnya, yaitu oleh Coach Esmi. Ya, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita, sahabat kita, yaitu Coach Esmi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Takbir. Baik. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Kang Abid atas waktunya dan juga atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam saya ucapkan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Kang Abid selaku founder dari SMB Institute, dan juga tidak lupa bunda-bundaku semuanya, Masya Allah, yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk kita sama-sama sharing ataupun belajar bareng. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dan detik ini Allah senantiasa tidak pernah bosan, tidak pernah letih, tidak pernah jenuh untuk memberikan kucuran nikmat kepada kita semuanya, sehingga salah satu nikmat itu adalah bertemunya kita, berkumpulnya kita di forum yang insya Allah mulia ini. Maka saya mengajak diri pribadi dan juga Bapak Ibu semuanya, ayo kita bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan kalimat indah berupa Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tentu salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, berkat beliau kita semuanya ngerti apa itu Islam, ngerti bagaimana ibadah, dan ngerti siapa Tuhan kita. Maka bismillah, cintai Allah, tapi tidak lupa juga cintai Kanjeng Nabi, salah satunya dengan mendawamkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kang Abid dan ibunda-ibunda semuanya. Jadi saya mohon maaf, nuwun sewu ini pertama-tama ya. Jadi niat saya di sini adalah untuk ya belajar bareng ya, karena bisa jadi nanti banyak hal-hal yang belum saya ketahui, dan justru Kang Abid dan juga ibu bunda-bunda semuanya lebih paham daripada saya. Tapi karena memang saya istilahnya diberi kesempatan oleh guru saya Kang Abid untuk share tentang public speaking ini, ya bismillah saya niatkan untuk belajar bareng. Ngoten pun nggih, ngoten apa-apa pun nggih. Bismillah, kita akan belajar bareng nanti. Oke, mungkin bisa di-share Kang Abid. Bismillah. Tentang public speaking di pertemuan pertama ini, kita akan bahas beberapa hal yang bisa dibilang itu penting, ataupun bisa dibilang itu basic kita sebagai trainer itu nanti apa saja sih yang harus diketahui, sekaligus yang harus disiapkan. Karena memang Kang Abid juga pernah ngendika bahwasanya ikhtiar itu kan ada 2 ya, ada ikhtiar zahir dan ikhtiar batin, lahir dan batin. Jadi batinnya teman-teman udah pada ngerti, sekarang lahirnya salah satunya adalah dengan mempelajari teknik public speaking ini. Dengan harapan tadi yang seperti sebagaimana yang beliau sampaikan bahwasanya supaya ini menjadi kendaraan agar syiar kita lebih lancar lagi, dakwah kita lebih mudah lagi, dan dakwah kita lebih gampang untuk dipahami oleh audiens kita ataupun jamaah kita. Ngoten Kang Abid ya? Udah di-share Kang Abid? Saya belum menemukan. Silakan boleh di-share materinya. Oke, mungkin saya sebelumnya sapa dulu. Gimana kabarnya bunda-bunda semuanya, sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Bang Edwin. Alhamdulillah sehat. Nggak muncul, Bun? Alhamdulillah sehat. Sudah ada sih, Kang, ini. Sudah ada seni berbicara di depan umum ini aja ya?
Iya betul. Ini. Belum Mas admin belum muncul. Coba Mas adminnya? saya cek dulu deh. Coba ya. Oh ini udah. Sip. Udah ya. Oke. Oh, siap. Alhamdulillah. Sampun, Kang. Oke. Lanjut, Master. Oke, Bismillah. Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah SWT, kita akan belajar bareng tentang public speaking beserta teknik-tekniknya. Oke, yang pertama di awal ini kita harus mengetahui bahwasanya apa sih pengertian dari public speaking. Mungkin kalau istilah-istilahnya banyak sekali ya, para tokoh itu menafsirkan apa itu public speaking, tapi intinya gampangnya itu adalah public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Lah, karena ini seni, berarti sifatnya tuh nggak saklek, fleksibel. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu semuanya nanti akan menemukan teknik-teknik yang berbeda dengan yang saya sampaikan. Saya yakin itu pasti ada biasanya. Dan makanya memang dalam hal ini public speaking itu sifatnya fleksibel, sesuai dengan kebutuhan di lokasi tertentu. Karena beda kan, misalkan kita sebagai dai, sebagai trainer, sebagai MC, itu beberapa halnya itu memang ada perbedaan. Nah, fokus di sini adalah ada dua kata itu. Gini, seni dan berbicara, teman-teman. Ya. Jadi karena seni ini, jadi ada keindahannya di situ, ada caranya. Maka kata guru saya itu seni itu ternyata itu ada kepanjangannya, S-E-N-E. S itu selaras, E itu enak, N nikmat, I indah. Jadi selaras, enak, nikmat, indah. Artinya apa? Ada caranya. Ada pengemasannya untuk supaya indah itu seperti apa, selaras itu seperti apa, enak, nikmat itu seperti apa. Mungkin bisa di next, Kang. Mohon saya Kang Hafid, next pokoknya. Nah, kita akan belajar lagi ini tentang goal. Apa sih tujuannya dari public speaking itu? Yang pertama adalah jelas information atau memberikan informasi, menyampaikan pesan kita. Yang kedua adalah suggestion atau mensugesti, karena memang ada sekian persen kalimat-kalimat yang akan bisa mensugesti oleh kepada para jemaah kita atau penonton kita. Yang ketiga, ini juga mungkin yang sering dilupakan oleh pembicara mungkin ya, supaya otak itu nggak jenuh. Karena kan ada teori yang mengatakan riset ya, ketika sudah mencapai 50 menit, audiens itu akan mengalami kejenuhan di otaknya. Maka pinter-pinternya kita dengan dengan teknik kita untuk menghibur, mungkin dengan ice breaking, dengan joke-joke yang ringan, supaya untuk mencairkan suasana. Jadi kalau bisa itu memang ada sisi hiburannya. Hiburan itu kan bukan berarti yang yang wah yang gede-gede. Dengan joke mungkin yang kecil-kecil itu supaya senang. Jadi nggak cuma melulu soal bagaimana menangkap materi yang serius-serius, tapi juga kadang-kala boleh itu kita ada sisi hiburannya supaya untuk mencairkan suasana. Kang Abi juga sesekali kan seperti itu, Kang. Dan yang berikutnya adalah inspiring. Makanya perlu adanya, Kang Abi juga pernah mengatakan bahwasanya kalau bisa itu, bukan kalau bisa ya, memang harusnya setiap trainer nantinya itu saat tampil itu mengkolaborasikan antara materi dengan pengalaman hidupnya. Mobil khusus dalam hal ini adalah pengalaman spiritualnya, ya, yang itu bisa matching akhirnya. Dan orang ketika disampaikan tentang pengalaman pribadi itu biasanya lebih ngeh nonton kita, lebih gampang menangkap karena sangat inspiratif ini biasanya. Ya, jadi itulah keempat goal tentang public speaking. Yang pertama adalah menyampaikan informasi atau pesan ya. Yang kedua adalah mensugesti, yang ketiga adalah entertaining, ada sisi hiburannya dikit-dikit boleh, dan yang keempat adalah menginspirasi. Boleh, next. Nah, berbicara public speaking, tentu kita tidak boleh melupakan apa itu komunikasi. Karena public speaking itu adalah salah satu jenis dari komunikasi. Ya, karena komunikasi itu kan banyak bentuknya ya. Salah satunya adalah public speaking. Nah, lantas bagaimana cara kerja dari komunikasi tersebut? Jadi prinsipnya seperti ini teman-teman semuanya. Jadi seolah-olah A ya. A itu komunikator, B itu adalah komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Ya. Jadi prinsipnya seperti ini kerjanya. A menyampaikan pesan kepada B, ya. Terus B kemudian paham dengan apa yang disampaikan oleh A, lalu mau melakukan apa yang disampaikan oleh A. Ya istilahnya ya kalau dalam bahasa lain gini, komunikator pembicaranya ya kita misalkan trainernya nih. Komunikator menyampaikan pesan kepada penonton, lalu penonton itu paham dengan pesan yang kita sampaikan, lalu mau melakukannya. Ya.
Kalau endingnya itu mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan itu materinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi minimal itu mau melakukan ketika misalkan kita memberikan instruksi di forum tersebut, misalkan, yuk angkat tangannya. Nah, itu kan artinya itu indikator bahwasanya penonton itu udah paham dan mau melakukan apa yang kita sampaikan sebagai pembicaranya. Nah, inilah cara kerja komunikasi yang harus kita pahami. Kenapa kok kita harus belajar yang demikian? Nah, akhirnya kita akan belajar. Ketika prinsip kerjanya seperti ini, A menyampaikan, terus B paham dan mau melakukan. Artinya apa? Ada tekniknya, Bapak Ibu semuanya. Ada teknik yang harus dipelajari sekaligus harus dipahami serta dikuasai. Caranya seperti apa? Itu ada seninya tentunya dalam hal public speaking ataupun komunikasi ini. Next. Nah, sebelum itu teman-teman, jadi di otak kita tuh, saya yakin Bapak Ibu semuanya udah paham semua tentang RAS atau RAS, Reticular Activating System. Di otak kita tuh ada seperti itu. Untuk pengertiannya tidak saya bahas di sini, tapi karakter RAS yang digunakan untuk kepentingan komunikasi atau public speaking itu mempunyai dua karakter. Karakter yang pertama adalah RAS itu malas ketika datanya sama, gitu-gitu aja. Nah, dalam hal public speaking itu misalkan seperti apa? Data yang gitu-gitu aja. Nuwun sewu tanpa bermaksud untuk mengkritisi atau merendahkan. Dalam arti ini karena kebutuhan RAS kita di otak kita, penonton itu butuh yang beda. Itu misalkan kita sudah berapa sering mendengar kalimat muqaddimah pertama-tama senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Terus kedua kalinya selawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Itu sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Sangat-sangat tidak apa-apa. Hanya saja, alangkah eloknya, alangkah baiknya, kalau kita menggunakan diksi-diksi yang berbeda. Kenapa? Karena RAS sudah mengenal betul diksi-diksi yang demikian. Dan itu cenderung akan bosan. Maka sebagai pembicara, kita harus kreatif. Bagaimana caranya? Ya. Dan ini berkaitan dengan yang ciri-ciri karakter yang kedua, yaitu suka sesuatu yang berbeda, menantang dan menarik perhatian. Nah, sebenarnya alasan kenapa kok sebagian motivator kita yang heboh-heboh itu, kenapa kok ada heboh, ada backsound-nya, ya kan, dipanggilkan secara menggelegar gitu. Itu sebenarnya bukan semata-mata ingin wah-wahan, ingin dipandang hebat luar biasa. Tapi sebenarnya salah satunya adalah ini kebutuhan RAS itu seperti itu. Ya, menampilkan sesuatu yang berbeda. Istilahnya adalah unpredictable, yang tidak bisa diprediksi. Nah, teorinya adalah mengatakan 5 menit pertama sangat menentukan. Sekali lagi, 5 menit pertama sangat menentukan. Maka dalam bahasa saya itu, 5 menit pertama pastikan itu milik kita. Penonton ya maksudnya. Penonton pastikan untuk memperhatikan kita. 5 menit pertama penonton pastikan benar-benar fokus dengan materi yang akan kita sampaikan. Makanya sebenarnya tips ini ya, tips buat kita semuanya itu, makanya kalau sebisa mungkin itu kita misalkan diundang gitu ya, ada panitianya, maka kita perlu kerjasama dengan panitia untuk mengkondusifkan penonton. Ya, saya seringkali kalau diundang itu, saya nggak cuma asal datang, tapi saya benar-benar harus ngerti lokasinya, meskipun nggak langsung datang di sana. Minimal fotonya dulu deh, kondisinya seperti apa, nanti show-nya seperti apa. Karena seringkali ketika saya tidak memperhatikan yang demikian itu nanti nggak kondusif, ya. Misalkan mau acara dimulai malah itu panitia belum ada siap, penonton peserta pun masih pada di luar, sehingga saat saya ngomong itu banyak yang berlalu lalang. Ya, bukan semata-mata ingin dihormati sebagai pembicara, tapi ini alasannya adalah supaya materi kita tuh benar-benar gampang disampaikan ataupun gampang dicerna, dipahami. Dan ini pun diiyakan oleh sebagian mubalik kita. Ternyata benar. Jadi jangan meremehkan hal-hal teknis yang demikian. Karena tujuannya salah satunya agar pesannya itu benar-benar tersampaikan di pikiran masing-masing audiens. Lah, ikhtiarnya seperti ini teman-teman semuanya. Maka kita boleh berikhtiar untuk menampilkan di awal itu sesuatu yang berbeda, menantang dan menarik perhatian. Bukan harus yang mewah-mewah, yang wah-wahan gitu. Tapi kita bisa mulai mungkin dengan dengan body language kita. Dengan kita masuknya dari mana dulu, dari kiri misalkan atau dari belakang misalkan. Ataupun dikasih back sound yang akan memperkuat sisi performance kita atau penampilan kita. Itu sangat penting Bapak Ibu semuanya, makanya kita perlu menyampaikan teknik-teknik yang secara berbeda. Banyak sekali
cara untuk memenuhi unsur ras ini, ya. Yang berbeda itu seperti apa? Yang menarik perhatian itu seperti apa? Contohnya adalah tentang permainan nada. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Body language-nya, ya kan? Terus materi-materi diksi-diksi yang seperti apa yang kira-kira itu menyentuh serta menarik perhatian dari penonton. Nanti perlahan-lahan kita akan bahas. Next, Kang Abi. Oke, ini setelah ini kita akan pelajari tentang karakter audiens. Ya. Ternyata ada karakternya tuh, yang saya yakin sekian persen dari Bapak Ibu semuanya sudah paham yang demikian ini. Next lagi, Kang Abid. Nah, ada 3 sedikitnya, Bapak Ibu semuanya ya, tentang karakter dari audiens, yang dimana kita sebagai pembicara ataupun trainernya itu harus memahami yang demikian. Ya, 3 ini yang saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham semuanya. Ada 3 jenis cara belajar manusia ataupun karakter dari penonton kita. Yang pertama adalah orang visual. Jadi dia sangat kuat sekali di unsur penglihatannya. Dia melihat apa aja yang dia lihat itu bisa masuk otaknya. Yang kedua adalah tentang orang yang kuat di auditorialnya ataupun di pendengarannya. Maka kita boleh sebagai pembicara itu juga harus ada seni bagaimana memainkan nadanya, teman-teman. Ya harus itu, jangan cuma datar-datar aja. Nanti lama-lama ngantuk. Apalagi setelah habis dur itu, makanya kita harus pinter-pinter bagaimana cara memainkan nadanya. Yang ketiga adalah orang kinestetik yang butuh sentuhan sama praktek. Ya, jadi sebagai pembicara kita harus ngerti 3-tiganya harus kita praktekkan, 3-tiganya harus kita kuasai sekaligus supaya bisa diterima oleh semua orang yang berjenis visual, auditorial, dan juga kinestetik. Nah, seperti apa itu contohnya? Next, Kang Abid. Nah, orang visual itu butuh apa aja? Contoh nih, penampilan pembicara. Ya, dalam hal ini mungkin kostumnya, cara jalannya. Itu memang mungkin, Mas, aku nggak terlalu penting ya. Yang penting ilmunya yang disampaikannya. Iya, paham. Tapi ternyata karena kita di ranah ini ya, di dunia training, kita perlu melihat yang demikian ini supaya apa? Untuk mendukung. Karena biasanya kesan pertama dari penonton itu adalah dengan apa yang dia lihat, teman-teman. Serius ya, kesan pertama dari penonton dari apa yang dia lihat dulu. Ya, itu nanti pembicaraan seperti ini. Nggak harus keren kan? Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham lah tentang apa yang harus ditampilkan gitu ya. Yang kedua adalah video pendukung. Maksudnya adalah video pendukung yang berkaitan dengan materi. Ya, sekali lagi fungsinya untuk mendukung materi ini ketika menyampaikan tentang bab rezeki misalkan. Lah apa nih? Tentang niat misalkan. Ya, ternyata kan sering kita lihat kan bab niat itu kan getaran vibrasi dalam tubuh kita kan. Kang Abid pernah menyampaikan itu kan ya, gambar video itu tentang air yang bergerak-gerak sama tepung itu kan yang ketika digetarkan dengan getaran tertentu itu kan ternyata sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu perlu untuk memenuhi orang-orang visual ini perlu ada video pendukung. Yang ketiga adalah body language. Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah memahami yang demikian ini. Sesuai dengan jam terbang masing-masing itu biasanya otomatis body language itu akan natural keluar sendiri. Ya, bagaimana gerakan tubuh kita, bagaimana gerakan tangan kita, badan kita, termasuk mimik wajah kita. Ya, makanya dalam hal ini juga perlu kita belajar yang namanya teknik penjiwaan. Jadi kapan saatnya kita menyampaikan dengan nada tegas, ya seolah-olah aku tegas gitu kan ya, kapan saatnya sedih, kapan saatnya gembira misalkan. Itu nanti akan membantu body language kita lebih lentur lagi dan juga lebih fleksibel lagi sesuai dengan apa yang kita sampaikan secara verbalnya. Next, Kang Abid. Dan yang kedua adalah orang auditorial. Butuh apa aja misalkan? Yang pertama adalah musik atau big sound. Ya, itu sangat lumayan penting sekali dalam hal ini. Kan banyak juga kan pembicara itu kan sambil bicara di situ kan ada back sound-nya juga. Yang rencana juga nanti Kang Abid juga mau seperti itu Kang ya. Mau seperti itu ya. Jadi saat ngomong itu ada back sound-nya untuk supaya ada penguatnya lah, nggak sepi-sepi amat. Itu perlu. Ya. Terus yang kedua adalah storytelling. Loh, kenapa kok storytelling? Ini kan dengan cerita. Karena biasanya saat kita menyampaikan cerita itu orang itu akan fokus mendengar. Fokus akan tertarik dengan cerita yang akan kita sampaikan. Tentu saja ini semuanya didukung dengan teknik permainan nada di poin yang ketiga ini. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Nada itu sedikitnya ada 5 yang harus kita ketahui nanti. Karena nada itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh penonton kita supaya nggak datar-datar amat. Karena kalau datar-datar aja,
penonton nanti akan ya flat aja nanti teman-teman. Ada caranya nanti seperti apa. Next lagi. Yang berikutnya adalah orang kinestetik yang dia butuh satu, komunikasi dua arah. Artinya dalam sebuah training saat kita menyampaikan 1 hari full itu kan harus ada sesi di mana kita tuh harus ngobrol sama penonton. Misalkan nih dari yang terkecil yang sering disampaikan oleh Kak Abid. Ngoten nggih, Bun nggih? Sehat semuanya ya. Dan nanti pilih. Oke, Bunda Indri misalkan kira-kira apa nih yang butuh butuh disemangati dalam hal apa ini misalkan. Beliau menjawab nih, 1-2 kali itu perlu. Ya, salah satu contohnya adalah untuk mengapresiasi penonton, meskipun nggak semuanya. Ya, itu perlu komunikasi dua arah. Misalkan contoh, oke, siapa yang di sini pengen pengen masalahnya selesai. Siapa yang di sini semakin hatinya tenang, itu kan melibatkan. Pengen tenang, Bun. Kalau boleh tahu misalkan masalahnya apa nih? Ya, misalnya boleh komunikasi dua arah tersebut di di beberapa waktu gitu ya. Yang kedua adalah ice breaking. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, 50 menit otak manusia rata-rata itu akan mengalami kejenuhan. Maka kita perlu yang namanya ice breaking sebenarnya. Ya, adapun ice breaking-nya seperti apa kan banyak sekali caranya ya. Yang tapi alhamdulillah Kang Abid sudah memplanningnya. Nanti akan rencananya insya Allah akan diadakan ice breaking yang berkaitan dengan materi di masing-masing sub materinya nanti. Ada ice breaking yang berkaitan gitu Kang. Dan yang ketiga adalah praktek. Nah, seringkali kan kita udah pernah tahu ya, saat praktek maju itu, misalkan untuk memperhatikan pikiran negatif itu kan, dengan tangannya tuh ditekan, terus diputar itu kan ada. Nah itu perlu, orang kinestetik perlu yang demikian, perlu contoh, supaya lebih mengena, lebih memahami lagi. Dan yang keempat adalah renungan. Ya, biasanya kan di akhir ya, ada sesi renungan itu kan ya, meskipun istilahnya mungkin beda-beda lah namanya. Intinya renungan, karena orang kinestetik itu perlu disentuh jiwanya ataupun hatinya. Nah, maka dalam hal ini sangat penting sekali tuh. Sebenarnya juga video bisa, video renungan itu kan ya. Biasanya kan Abid kan nyetel tentang video tentang wafatnya Rasulullah, video renungan tentang kematian, tentang orang tua juga itu. Nah, sebenarnya itu yang saya pelajari selama ini itu juga akan dibutuhkan oleh orang-orang kinestetik karena menyentuh hatinya di situ. Nah, ini teorinya teman-teman supaya jadi ketika kita menyampaikan itu ternyata ada caranya loh, ada ilmunya. Sehingga kita lebih yakin lagi dalam menyampaikannya. Oke, next lagi kan. Mau saya sambil minum sebelah. Hemat sekali. Alhamdulillah. Nah, berikutnya adalah powerful communication. Ya, ini teman-teman sangat menarik ini yang perlu kita bahas. Ternyata materi itu cuma 7%. Loh, kok gitu, Mas? Kan intinya kita harus menyampaikan materi dong. Benar sekali. Tapi ini berkaitan dengan keberhasilan. Tingkat keberhasilan itu yang dibutuhkan untuk materi ternyata itu persentasenya 7%, teman-teman. Yang lain seperti apa? 38%-nya adalah vokal. Yang itu meliputi 5 tadi kan, yang saya sebutkan tadi ada artikulasi atau kejelasan suara, intonasi nada bicara, tempo atau jeda, inflection, perubahan nada bicara, dan juga aksentuasi penekanan. Dan nanti sebenarnya kita sudah sering mempraktekkan, hanya saja mungkin di antara kita belum mengerti ya, namanya apa saja. Nah, fungsinya kita belajar teori itu kan, yang pernah saya sampaikan ke Abid, akhirnya apa? Kalau kita ngerti teorinya, bisa dipelajari serta diajarkan, di-sharekan ke orang lain. Itu salah satu fungsinya. Dan yang berikutnya adalah body language, ternyata 55%. Apa aja itu? Gerak facial atau mimik wajah. Tadi saya udah berbicara kan, saat kita mengekspresikan materi tentang kesedihan, tentang serius, tentang gembira, itu sebagai pembicara alangkah baiknya kita juga sesuai yang apa kita omongkan, dan itu akan lebih mengena di pikiran para audiens. Ya, yang kedua adalah gestural, tangan dan mata, eye contact kita itu harus main. Yang berikutnya adalah berjalan di sudut satu ke sudut lainnya. Ini perlu teman-teman supaya apa? Supaya tidak monoton. Sekali lagi ini Mas kok aneh-aneh itu Mas, intinya kan kita menyampaikan materi. Iya sangat paham sekali semuanya, tapi karena kita belajar tekniknya, alasan kenapa kok yang demikian karena ini salah satunya. Alasannya adalah seperti ini. Ini faktor keberhasilan dari delivery kita adalah ditentukan ini.
materi 7%, vokal 38%, dan body language sebanyak 55%. Ya, ini semuanya bukan berarti materi nggak penting, ini penting banget, tapi ternyata ada faktor lain yang akan membuat berhasilnya delivery kita yang kita sampaikan kepada penonton. Ya, oke. Setelah ini kita akan praktek teman-teman. Kita akan fokus dulu di bagian kalau materi teman-teman rencananya akan kita bahas selanjutnya. Sekaligus mungkin body language juga yang kalau di Zoom kan agak susah juga ya. Kita hari ini akan fokus di bagian vokalnya. Nanti kalau bisa Kang Apit nuwun sewu, kita dikit-dikit praktek dikit-dikit ya. Oke, next Kang Apit. Ini slide terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang saya sebut dengan playing tunes atau permainan nada. Dan ternyata nada itu banyak banget Bapak Ibu semuanya. Ya, yang pertama adalah artikulasi atau kejelasan suara. Nah ini penting teman-teman. Ya, sebagai pembicara meskipun ini apa ya? Ya banyak pembicara yang kurang memperhatikan yang demikian. Yang penting ngomong aja gitu. Ternyata artikulasi juga penting. Ya. Jadi minimal tuh A, I, U, E, O-nya harus jelas. Jadi beda. Misalkan teknik perkenalan nih. Perkenalkan dengan nggak dibuka kan. Huruf vokalnya nggak dibuka. Misalkan nggak sesuai dengan fungsinya misalkan. Jadi kan biasanya gini. Perkenalkan nama saya Edmi Stifaryadi. Saya berasal dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang saat ini aktif menjadi trainer di Spiritual Neuro Programming Institute. Itu cara biasa. Tapi kalau artikulasi yang dimana A I U E O-nya harus jelas itu seperti ini misalkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Edmi Istifaryadi. Saya asli dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saat ini kesibukan saya adalah sebagai seorang trainer di lembaga bernama Spiritual Neuro Programming Institute. Bagi Anda semua yang ingin mengetahui tentang diri saya, silahkan kepoin aja tuh di Instagram saya yaitu @mistar, atau Anda semuanya bisa lihat YouTube saya di @miistifaryadi story. Saya @miistifaryadi. Terima kasih. See you at the top. Nah, misalkan gitu Bapak Ibu semuanya. Artikulasinya tuh harus jelas supaya enak ketika didengar. Ini juga sama, kebetulan saya pernah belajar di dunia ini ya, nyanyi ya. Waktu itu saya dikritik karena nyanyinya itu berengeng itu kan. Misalkan apa ya? Lagu apa sih misalkan? Pokoknya berengeng gitu lah. Saya dikritik. Misalkan lagunya apa ya? Yang lagi viral nih. Cinta sampai mati. Nggak kuat aku. Yang ini aja, yang aku ikhlaskan ya. Dan ku ikhlaskan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Tapi kalau dibuka A I U E O-nya itu lebih maksimal lagi. Kan ku ikhlaskan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Meskipun saya bukan penyanyi ya, tapi teorinya seperti itu teman-teman. A itu buka, iya seperti ini. Meskipun enggak lebay-lebay awan ya harus A, itu ya enggak juga. Tapi ini harus dibuka A. Kan ku ikhlaskan. Nah itu harus buka. Kurang lebih seperti sama dengan kita. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Kang Abid, saya founder dari Spiritual Neuro Programming Institute, yang dimana lembaga ini menaungi bidang spiritual yang lokasinya berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bagi Bapak Ibu semuanya yang suatu saat kok dilalah ke Semarang, bisa tuh mampir ke kantor kami, namanya adalah Kampung Sadaran. Nah, misalkan gitu. Mohon saya Kang G. Artikulasinya tuh harus jelas, alangkah baiknya. Nah, yang berikutnya adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi itu adalah nada bicaranya. Sama-sama nada sebenarnya. Hanya saja, intonasi itu kan menjadi 3. Nada pelan, sedang, dan juga tinggi. Yang saya yakin kan kita udah biasa ya menggunakan, mungkin kita tidak menyadari, kita kadang pakai nada pelan, kadang pakai nada sedang, kadang pakai nada tinggi. Ya, yang kalau nada sedang itu ya itu menyesuaikan ya seberapa pelan kita sama seberapa tinggi kita. Nah, kenapa kok ini penting? Sangat penting teman-teman. Tidak mungkin seorang orator itu menyampaikan dengan nada pelan. Misalkan demo tentang BBM. Ayo teman-teman mahasiswa, mari kita demo di pemerintah karena pemerintah tidak adil. Nggak mungkin, ya.
Pasti semangat. Mari teman-teman mahasiswa, kita demo, turunkan harga BBM karena ini tidak adil, karena tidak menguntungkan rakyat kecil. Nah, itu kan ada caranya. Begitupun sama saat kita menyampaikan renungan, itu ada permainan nadanya, ada saatnya pelan, ada saatnya sedang, dan ada saatnya tinggi. Ya, itu kan. Itu intonasi, teman-teman. Kadang-kala memang ada sekian persen orang pembicara yang nggak kuat nada tinggi, ya itu jangan dipaksakan. Yang terpenting kita tuh ngerti seninya memainkan nada. Pelan, sedang, dan tinggi. Nah, itu kita harus dicoba seberapa tinggi kekuatan kita. Ya, harus dicoba. Karena Kang Apit, saya tuh beberapa kali juga melatih public speaking ya. Ya itu orang tuh pengen kayak saya ketika menyampaikan tinggi itu ternyata bilang nggak kuat, ya akhirnya serah. Jadi harus sesuai dengan powernya masing-masing. Jangan dipaksakan karena tenggorokannya ini bahaya nanti. Ya. Oke, yang berikutnya adalah tempo yang tadi saya bicarakan juga. Tempo itu adalah bagaimana kita memainkan jedanya seperti apa. Kapan saatnya berhenti sejenak, kapan saatnya kita ngomong, dan kapan saatnya kita cepat. Itu harus dimainkan. Sebagaimana tadi saya ngomong, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Edmisti Faryandi, saya berasal dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Itu kan ada kan? Tidak mungkin kan? Halo, nama saya Edmisti Faryandi, saya berasal dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, saat ini saya sibuk di bagian spiritual neurodaming. Nah, jadi ada jedanya. Ternyata jeda itu yang membuat salah satunya yang indah dalam kita berbicara. Ya, sebenarnya ini nuwun sewu, Bapak Ibu semuanya, saya juga termasuk yang lemah. Yaitu salah satu kelemahannya adalah selain di artikulasi ya, sama di ngomong cepat. Saya itu punya kelemahan itu. Jadi kalau ngomong cepat itu saya seringkali belibet. Jadi nggak jelas artikulasinya. Maka dari itu kan saya perlu belajar lagi lebih bersama. Dan yang berikutnya adalah ada inflection atau perubahan nada bicara. Ada beberapa macam tuh. Mungkin dari nada pelan menuju nada tinggi. Begitupun sebaliknya, dari nada tinggi menuju nada yang lebih pelan. Nah, itu inflection namanya, perubahan nada. Nah, yang kelima adalah aksentuasi. Ya, apalagi aksentuasi kan. Aksentuasi itu adalah penekanan. Ya, ininya semua adalah nada semua, teman-teman. Penekanan. Ya. Ini supaya apa? Untuk mencengangkan penonton salah satu. Untuk membuat benar-benar biar sebenarnya bukan mengakhiri ya. Ini intinya adalah penguat. Karena ini sekali lagi permainan nada. Ya, yang sering dipraktekkan Kang Afid adalah contoh itu adalah Kang Afid sering mengatakan gini dalam materi SNP ini adalah ya Allah, why me? Ya gitu kan ya. Itu kan why me? Itu kan penekanan. Supaya otak penonton itu akan fokus otomatis. Ya Allah, why me? Kenapa harus aku? Nah, gitu ya. Oke, kita akan bareng-bareng nanti mempraktekkan artikulasi, intonasi, tempo, inflection, dan juga aksentuasi di slide yang terakhir ini. Monggo Kang Abid. Nah, ini kalimat yang saya catat yang sering diungkapkan oleh Kang Abid, meskipun ada beda-beda dikit ya Kang Abid yang konsep. Jadi saya harus mencatat ini supaya untuk menyinkronkan. Nah, teman-teman semuanya, masih ingat tadi ya, artikulasi, terus apa jedanya atau temponya, terus inflection, perubahan nadanya ya kan, sama aksentuasi penekanannya nanti seperti apa dalam kalimat. Nanti kita akan praktek, teman-teman. Nah, kita bisa tuh memainkan intonasi juga dengan nada pelan menuju nada tinggi. Begitupun sebaliknya juga bisa dari nada tinggi menuju ke yang pelan atau bergelombang, pelan, tinggi, pelan lagi. Ya, sekali lagi ini seninya, teman-teman. Contoh nih dalam kalimat ini ya, saya ingin mempraktekkan dari pelan ke tinggi dulu deh. Misalkan kalimat ini ya. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini, ya Allah? Ini terkesan lebay, tapi ini memang perlu. Makanya kan kalau saya pikir itu, pembicara itu ya mirip-mirip kayak aktor. Jadi ada acting-nya, ada feel yang harus dimainkan. Tadi ya. Jadi pelan menuju ke yang ketinggi. Ya Allah. Ya. Saya ulangi lagi ya. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me?
Kenapa kok harus saya terus yang menerima masalah ini, ya Allah? Ya, itu ada aksentuasi juga, ada penekanan di akhir kan. Termasuk tadi juga, ya Allah, why me? Itu namanya aksentuasi, Bapak Ibu semuanya. Ya, otomatis penonton yang mendengar itu akan matanya akan terbelalak, ya. Lebih fokus lagi dengan adanya inflection atau perubahan nada dan juga aksentuasi penekanannya. Nah, itu contoh kalau dari pelan ke yang tinggi. Kita balik sekarang, dari tinggi ke pelan. Saat ada masalah datang, seringkali kita protes, ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini, ya Allah? Nah, bisa kan? Saya ulangi lagi deh, di bagian ya Allah, why me-nya yang pelan. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa kok harus saya terus yang menerima masalah ini, ya Allah? Nah, gitu. Terus yang kedua yang bergelombang, mungkin dari dari pelan, tinggi, pelan lagi. Ya, contoh nih. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya terus yang menerima masalah ini, ya Allah? Apa nggak ada yang lain? Nah, ini semuanya adalah teknik bagaimana playing tunes atau permainan nadanya. Ini sangat perlu dipraktekkan dan juga diungkapkan saat nanti kita ngisi acara itu supaya penonton itu lebih fokus lagi, lebih gampang menangkap materi dengan apa? Seninya. Inilah yang dinamakan the art of public speaking, seni dari public speaking. Salah satunya adalah dengan memainkan nada bicaranya. Ada 5 tadi, artikulasi, intonasi, tempo, inflection, dan juga aksentuasi. Nah, begitulah Kang Afid kiranya materi pada hari ini. Mungkin sebelum diserahkan Kang Afid, praktek dulu nggih, Kang Afid nggih. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah ini. Siap, Master. Nuhun saya oke, tanpa bermaksud untuk menggurui ini kita belajar bareng nggih. Ini Buddha-Buddha semuanya, Masya Allah nggih. Monggo Buddha yang ingin praktek mungkin kita belajar bareng nggih. Saya pun masih belajar, nuhun saya. Yuk, bisa diawali mungkin Mas Sardi. Oh, Mas Sardi itu ya? Tak kira Pak Dokter itu. Ya, nih. Mas Sardi ini Masya Allah lagi dinas tapi tetap semangat mengikuti. Masya Allah. Moga Mas Sardi. Belum bisa Mas. Masih ada pasien. Yang lain dulu. Oke. Wow, oke nih. Siapa nih? Bunda. Oke, dari atas ya. Nuhun saya oke, nggak harus keras-keras lah seperti saya. Siap. Sesuai dengan keadaan. Nah, Bunda Indra ini, monggo. Yuk. Mungkin dari tinggi ke rendah. Monggo, dimulai dari mana dulu? Senyamannya saja. Ya, senyamannya. Bunda Indra hadir? Oh, lagi makan malam mungkin. Butuh tenaga. Butuh asupan. Bisa penekanan. Halo. Wah, alhamdulillah hadir. Hadir. Oh, siap. Oh, Bunda, ini waktunya kita praktek seperti tadi yang disampaikan oleh Master Admi. Ya, penting sekali. Enggak apa-apa. Mumpung di sini kita berizin-izin ria. Dan boleh ngisin-ngisin nih, Masih di sini. Sebelum nanti ketika di panggung yang benar kita jangan sampai malu-maluin. Ayo, mumpung di sini, Bun. Habiskan urat malu kita sampai kita nggak punya malu. Waduh. Habiskan jatah salahnya ya. Ya monggo, udah. Bismillah. Nanti akan dikoreksi langsung oleh masternya, oleh pakarnya. Waduh. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang mendapat masalah ini? Gitu. Good. Mungkin dicoba bergelombang. Oh, gitu Satu ya? lagi, Bu. Apa tadi? Rendah, tinggi, rendah. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini? Aduh, jadi Super sekali. Masya Allah. Keren, Bun.
Ya Allah. Pas banget. Pas banget, Bun. Waduh. Karena kita satu frekuensi nih, Kang. Ya, sejiwa berarti. Gimana, Mas Admi? Nggih. Nuwun sewu nggih, Bun nggih, tanpa bermaksud untuk menggurui, kita belajar bareng nggih. Kalau yang pertama itu harus sedikit ada perbedaan, Bun. Maksudnya cenderung itu agak sama antara apa namanya nih? Kalimat baris satu yang 2, 3 itu hampir sama. Pakai nada pelan ya, nada sedang itu kan. Justru yang kedua itu yang lebih ngena, yang enak itu. Makanya contohnya gini, Bun. Makanya kita harus kita rencanakan dulu nih, mau dari pelan dulu atau tinggi dulu misalkan. Jadi kan harus ada perbedaan. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini ya Allah? Ya, pakai ekspresi itu. Ya kan ada perbedaan di situ. Atau sebaliknya, saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa kok saya harus terus merasakan musibah seperti ini? Nanti pergi, Masya Allah. Ya, intinya udah panggil. Kurang lebih gitu, Kang Abid. Atau mau lagi mungkin yang lain? Oke, ini harus setiap orang praktek. Oh gitu? Gini. Iya, kalau apa ini? Oke, Bunda Lili. Hadir Bunda Lili? Hadir, Kang, hadir. Oke, wah ini jadi suaranya saja sudah powerful, udah ngebas. Izin off video ya, soalnya masih di keramaian. Siap. Nggih. Hening di tengah keramaian. Agak minggir ini jadi gelap-gelapan. Monggo. Nggih. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini? Mungkin satu lagi Bunda Lili. Ya. Yang bergelombang apa yang ini ya tadi ya? Tadi kayaknya malah yang bergelombang. Tadi kayaknya yang bergelombang ya. Atau mau meninggi. Ke gunung, dari rendah ke atas. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini ya Allah? Good. Terima kasih, Bun. Kira-kira begitu. Jin. Ini kayaknya tadi turun gunung ini. Nggih. Dari puncak terus turun gunung. Monggo, Coach. Nggih, nuwun sewu nggih, Bun nggih. Nuwun sewu Nggih. sangat. Ya, jelas masih belajar, mumpung belajar kan saya harus juga masih belajar. dikoreksi. Nggih, kita kan sering diskusi nggih. Nggih. Nuwun sewu, bismillah. Coba tadi yang mungkin dilebihkan ya, Bun ya. Tadi temponya tadi. Jadi jedanya tuh kurang kurang kelihatan, nggih. Iya. Jadi cenderung agak nuwun sewu nggih. Cenderung agak kecepatan. Kecepatan. Makanya kan harus dihayati juga ini. Nggih. Misalkan nih, saat masalah datang, seringkali kita protes. Nah, ada jedanya tuh kan. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa kok saya terus yang menerima masalah ini? Nah, gitu kan. Ya. Jadi ada temponya. Ada kelihatan jedanya aja. Itu yang nanti akan menjadikan menariknya dalam kita menyampaikan pesan yang dibalut dengan nada itu. Oh ya. Ya sih, kadang-kadang memang suka kecepatan karena kurang terbiasa ya. Kita terbawa juga kadang. Saya juga beberapa kali seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi sami-sami. Matur sembah nuwun, Bunda Lili. Ya, terima kasih, Kak. Sangat Kak. powerful. Oke, ini request dari Mas Sakti. Ya, monggo. Istimewa ini. Apa, Kang? Monggo Mas Sakti. Ya. Hadir ya. Iya. Mas Sakti lagi jomblo, soalnya garwanya lagi pulang ke kampung. Oh iya, siap. Kaget ya. Oh iya. Jomblo. Ya, enggak apa-apa. Mumpung jomblo nih malam ini, bebas saja Mas Sakti. Ya. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini? Mas Admi. Satu lagi. Lagi dong, Mas. Satu lagi dong. Ada yang berbeda. Satu kali lagi. Ya, ada yang berbeda. Oh iya.
Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini? Kok Nggak sama tahu. ya Mas? Lah kenapa? Oke. Oke. Sini. Ya, terima kasih Matur suwun, Yon. Mas Adi. Monggo, Coach. Ya, teman-teman. Nggih. Aduh. Mohon saya Mas Ardi nggih. Ya, mungkin Iya. itu sama kayak Bunda tadi apa namanya bagian temponya tadi juga. Sama ini inflectionnya kurang yang bagian perubahan nadanya itu. Oh gitu. Sama yang kalau bisa tuh ini kan sebenarnya gampang banget nih yang bagian buaiminya itu enak banget untuk dijadikan aksentuasi yang penekanan itu. Kang Apit sering kali kan seperti itu kan. Ya Allah, why me? Itu biasanya kita akan terbawa otomatis tuh melakukan aksentuasi atau penekanan. Dan makanya sebenarnya tipsnya Kang nggih, mohon saya mungkin tipsnya itu memang ketika kita menyampaikan materi secara verbal ini adalah memang harus dipakai feel, pakai perasaan. Ini kan seolah-olah kan kita gini ya, mohon saya ya, seolah-olah kita sedang mengekspresikan sebuah momen di mana kita tuh sedang protes sama Allah, meskipun nggak aslinya ya. Jadi alangkah lebih powerfulnya kalau kita seolah-olah itu juga yang demikian itu. Ya Allah, kok aku terus tuh? Lah ini kan ada ekspresi di situ. Yaitu biasanya otomatis akan membantu kita dalam membalut materi tersebut dengan nada yang sesuai yang kita rencanakan. Tadi sebagaimana saya sebutkan tadi, tentang temponya, inflection, dan juga aksentuasinya. Tapi ya saya akui memang setiap orang beda-beda ya, kita harus proses juga, nggak semua kan bisa ini langsung feel gitu ya, nuwun sewu ya, nggak bisa langsung benar semuanya menjiwai gitu. Ya ini kita belajar bareng nih. Mantan Kang Sardi nggih, nuwun sewu nggih. Iya, siap. Tetap. Ya, Mas Anmi. Oke, next. Wah, ini nih. Monggo, Bunda Minggu. Hadir, Bunda? Apa sudah perjalanan? Ya, siap. Oke, Masya Allah. Kan saya tetap mendengarkan dengan semangat. Saya mohon maaf, ini masih perjalanan. Oh, oke. Siap, via Manila. Bun. Jin. Iya, sambung doa bersama Siap. Amin ya Allah. Amin. Saya ingin dalam jeda bulan Ramadan ini bisa sampai ke kampung kesadaran. Masya Allah. Amin. Siap, Katanya ditunggu. Itu gitu, nggih. Siap menyambut. Mendoakan ini persiapan Bun. ujian tertutup, kemudian persiapan ujian promosi terbuka, insya Allah di Masya bulan Allah. April ini. Diberkah Bun. Amin. Ya, monggo dilanjut dulu Kang, saya Siap, Bun. mendengarkan. Kasih banyak. Bunda Idri. Wah, jauh-jauh dari Palu. Hadir, Bunda? Oh. Izin video off ya, Kang. Lagi Siap, Bun. koloni adik. Oh, Bismillah. Monggo. Ya Allah. Ya. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini? Mungkin satu lagi, Bun, dengan nada yang berbeda. Yang berbeda ya. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini? Sama ya, Kang? Ini kita serahkan pada ahlinya ini. Janganlah, saya belum ahli kok. Gimana? Ada perbedaan kok Bun. Ada. Udah oke lah memang. Memang kan ya nggak harus ini kan kayak saya yang nadanya agak tinggi itu kan. Kan tadi saya juga berbicara masing-masing sesuai dengan ini ya karakter ataupun power vokal masing-masing itu. Tapi yang saya dengarkan tadi nuwun sewu nggih. Memang udah ada dari pelan ke tinggi, begitupun sebaliknya. Tinggal ini nuwun sewu nggih, tinggal sering-sering dipraktekkan aja. Jadi kan dari yang demikian itu nanti kan kita tuh akan terbiasa nggih Kang. Terbiasa saat nanti dilakukan tuh biasanya tuh otomatis akan bisa sendiri. Kalau kita udah sebelumnya udah latihan. Dan bahkan banyak juga yang udah bisa, cuma kan hanya saja mungkin belum ngerti
namanya apa ini kan ya. Ya. Iya. Saya kira udah pakai nada tinggi, sedang, rendah itu masing-masing setiap pembicara itu biasanya otomatis. Ya. Tapi kalau kita ngerti teorinya, ngerti tekniknya seperti ini, ya akhirnya kita akan enak dalam menyampaikan, oh ternyata ini ada bagian-bagian yang memang harus diubah nadanya misalkan. Atau harus penekanannya di bagian ini. Ya, di sini yang Baik. dan gitu. Mantan Kang Abid. Siap, mantap. Terima kasih Bunda Indri. The last one. Bunda Alifa. Masya Allah. Ini dari Jakarta. Monggo Bun. Oh masih ada? Ya, Mbak Alifa. Oke, makasih Kang Abid. Saya Mas. baru bergabung. Tadi jadi baru nyemak, tapi nggak apa-apa saya coba ya. Mas Kang Abid sama Mas Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillah. Saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini? Pertama. Yang kedua, saat masalah datang, seringkali kita protes. Ya Allah, why me? Kenapa harus saya yang menerima masalah ini, ya Allah? Oke, Mas. Terima kasih. Mantap, Bun. Masya Allah. Luar biasa. Ini mantap ya. Oh, bagus. Udah oke, Kang? Udah oke. Tadi saya Ya. menyimakkan pertama di gelombang, yang kedua tuh aneh ya, Bun ya. Tinggi ke pelan ya tadi ya. Saya menyimaknya yang demikian itu. Ya udah oke dah. Ngerti Keren semua Pak, sekali. ya? Ini Ya. Bunda Alifa. Mbak Alifa ini Ya. kena rasa feel-nya gitu. Saya juga Iya, tadi nggih, merasakan nggih. getarannya dari hati. pakai feel, benar-benar pakai feel tadi. Saya Dari menyimak. hati. Bahkan mungkin lagi di titik itu mengalami sampai benar-benar menjiwai. Biasa dongengin anak-anak, Kang. Oh iya, Pak. Berarti ya lebih ahli lah. Wah, cocok ya, storytelling-nya keren itu. Iya. Moga. Sesi berikutnya adalah mungkin sesi tanya jawab, Coach. Oke. Moga mungkin ada teman-teman yang ingin dibahas lebih dalam, didiskusikan. Mumpung, jadi sekali lagi kita punya kesempatan 2 kali pertemuan, malam ini sama next nanti kita agendakan dalam waktu dekat. Jadi nanti terkait dengan upgrading public speaking ini 2 kali, habis itu nanti kita akan belajar membedah materi terapi rezeki. Itu nanti 6 kali pertemuan, teman-teman. Jadi setiap nanti 6 kali pertemuan itu masing-masing dari pertemuan itu nanti ada tugas untuk uji kompetensi. Artinya harapannya bukan apa-apa, tapi kita sama-sama belajar agar kita lebih maksimal nanti dalam melayani. Karena sebagus apapun materi, kualitas apapun produk, ketika kita tidak mampu menyampaikan dengan semenarik mungkin, tidak mampu menyentuh hati audiens, maka itu tidak akan ada nilai. Jadi orang beli produk, beli jasa kita itu kerap kali itu bukan karena produknya, tapi bagaimana kita membangun hubungan, membangun komunikasi. Gitu. Maka mumpung ya malam ini kita kehadiran pakarnya, teman-teman, yuk kita korek lebih dalam, kita kulik lebih dalam sehingga kita lebih dapat banyak ilmunya. Jadi ibarat sumur itu lebih kita gali, airnya ini makin keluar. Ini sumurnya ini adalah Coach Esmi, mumpung malam ini. Yuk, moga teman-teman. Ya, makin kita menemukan titik jernihnya, itu filosofi dari sumur. Ya, kalau kita nggak menggalinya lebih dalam, ya udah, yang nampak hanya luar saja. Ya, moga bisa teman-teman ya, tanya. Masih ada waktu. Mak-mak ini kan biasanya cerewet ya kalau di rumah. Ya, keluarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit ini aja sih. Nanti pengennya ya kalau pas ini kan biasanya waktu goalnya public speaking tadi kan ada information, suggestion, entertaining. Nah, yang nanti yang kedua itu bisa nggak misalnya contoh dari entertaining ini apa gitu. Kadang kan kita suka ya sering sih kayak hiburannya ada joke, ada apapun itu, tapi kalau nggak ono kepeane kan kadang-kadang suka
idenya itu terbatasnya. Kalau nanti ditambahin ada Hmm, kayak kepeannya seperti itu, bisa nggak Mas Edmi yang di Oke. kedua nanti? siap Bun. Supaya bisa ada buat latihan juga sih. Ya, Kan kadang tidak mudah yang seperti ini gitu loh. Oke. Gitu aja, Pak Nun. Kita catat. Kang Apit nuwun sewu tak jawab langsung nggih. Ye, Keburu lupa nanti saya takut. siap. Mumpung masih panas-panasnya. Oke, bismillah. Nuwun sewu Bunda siapa tadi saya lupa. Lili. Bunda Lili nggih. Ye. Insyaallah. Matur sembah nuwun Bunda Lili atas pertanyaannya. Bismillah akan saya jawab dengan sesuai dengan sebisa saya Bun nggih. Ye. Tentang tadi sisi entertaining-nya. Apa Mas yang harus kita sampaikan itu supaya itu juga menghibur, salah satunya adalah bagian jokes-nya ya Bun ya. Bagian lucunya tuh mana. Nah sebenarnya Bun, nuwun sewu nggih. Lucu tuh ternyata ada teorinya juga Bun. Kebetulan memang saya kan baru belajar teknik stand up comedy. Itu memang ada teorinya ternyata. Itu enak banget. Tapi yang nggak harus pakai teknik semuanya. Gini, jadi ada istilah tuh dalam teori komedi itu punya. Pertama itu adalah setup. Setup itu adalah kalimat pengantarnya. Lalu ada punchline. Punchline itu adalah bagian jokes-nya, bagian lucunya. Ya, contoh nih Bun ya. Ya ini kalau disampaikan di sini ya nggak lucu. Ini contoh aja. Ya pasti Ya. susah lah. Lucunya itu Ya. karena nggak lucu gitu. Itu dalam teori namanya anti jokes ya. Anti jokes. Saking nggak lucunya itu jadi lucu. Itu sering nanti kita lihat kan. Anti jokes namanya itu. Jadi karena volumenya berbeda punya. Jadi biasanya otomatis nggak lucu. Tapi kalau memang di forumnya, Udah lucu loh. Belum ngecek aja udah padahal lucu. belum ngelawak itu. Belum ngelawak padahal. Gitu pun ya. Karena ini masih diteorikan. Lucunya bukan hari ini. Tapi ini sudah seringkali saya pakai di beberapa tempat, termasuk di ini Kampung Kesadaran juga, yang rata-rata memang lucu, pada ketawa rata-rata ya. Karena memang forumnya. Di situ ada banyak penonton, dan saya kan memakai diksi-diksi yang memang ada pengantarnya di situ. Tapi karena contoh ya nggak mungkin lucu biasanya. Karena contoh. Ya, Tapi ini teorinya aja punya. Ye. Contoh nih ya, nama saya kan Edmi ya, panggilannya Edmi. Nah, saya itu kalau di orang Jawa itu kan ada kata lain namanya Rasul itu kan kanjeng Nabi itu ya, ini kanjeng Nabi. Dan itu kan antara kanjeng Nabi sama kanjeng Edmi itu teorinya kan gitu. Ya salah satunya gini Bun. Ternyata tuh antara kanjeng Nabi sama kanjeng Edmi itu bedanya dikit loh. Iya, kalau kanjeng Nabi itu makannya dikit, tapi kalau kanjeng Edmi dikit-dikit makan. Ya kan. Kalau kanjeng Nabi tidurnya cuma dikit, kalau kanjeng Edmi dikit-dikit tidur, orang ini turu ya kerjaan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ada caranya ya. Ya. Itu seperti itu. Misalkan contoh lagi nih Bun, setup sama punchline ya, kalimat pengantar sama bagian lucunya. Misalkan gini, ya Allah, Kang Habib, hidup saya tuh kok banyak masalah, suram banget pokoknya. Saking suramnya, saya masuk ke warnet. Itu warnet jadi warteg loh. Dan saking suramnya saya masuk ke warung Padang. Cucu warung Padang jadi peteng kabeh. Koyo atiku sing peteng banget rasanya koyo. Ya, misalnya seperti itu. Teorinya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya itu bisa diteorikan. Sekali lagi kalau dicontohkan ini nggak lucu. Tapi kalau udah lucu ya, Jadi lucu ya. Nggak lucu tapi jadi lucu ya. Lah, kalau komedi itu memang kalau itu itu pertama memang harus ditulis. Karena beda gini nuwun sewu, teorinya gini. Humor sama komedi itu beda. Lah, humoris itu adalah sifat. Memang setiap orang tuh nggak semuanya humoris. Lah, humoris itu sifat dan itu nggak diniatkan. Misalnya nih Kang Afid nih kan sedang ngobrol seperti ini terus nyeletuk, dan lucu, itu humoris namanya. Tapi kalau komedi itu direncanakan, di planning dulu. Ya kayak tadi kan seperti tadi. Itu saya tulis dulu Bun. Karena kalau nggak ditulis tuh kadang-kadang lupa, sekaligus diksinya kurang ngena. Nah, ketika nggak ngena, akhirnya nggak lucu. Apalagi ditambah kita nggak lancar ngomongnya, tambah nggak lucu lagi nanti. Kalau humoris itu ada sifat, nyeletuk aja itu, nggak direncanakan. Tapi kalau komedi itu direncanakan, ada tekniknya. Ya, termasuk contoh tadi gini, tekniknya adalah yaitu kan pengantarnya misalkan, saya tuh pokoknya hidup sedih sekali. Misal lagi nih ya, sedih banget pokoknya dengan kegalauan masalah hidup saya ini. Saking sedihnya, air mata ini
berubah jadi air terjun. Gitu misalkan. Nah, lihat tekniknya gini Bun, apa? Kan air mata. Ya, kira-kira diksi apa yang selain air mata yang buat lucu, yang lebay itu namanya dibelokkan, teknik belokkan itu kan. Kan banyak air tuh kan, ada air comberan, air minum misalkan. Tapi terus ketemu air terjun. Yang paling tepat apa yang paling lucu itu, yang pas. Karena air mata itu kan sifatnya mengalir gini. Yang paling tepat adalah air terjun. Kan lebay itu soalnya kan dalam bahasa Indonesia masih apa ya? Metafor kan kalau salah. Hiperbola maaf. Yang terlalu lebay itu. Dan lebay itu kadang-kala lucu. Dalam hal ini maksudnya. Itu teori komedinya. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa sharing, misalkan kita punya keresahan apa. Nah, komedi itu biasanya berawal dari keresahan. Nah, kita punya keresahan apa? Pakai dituliskan pengantarnya. Nanti ada punchline-nya, bagian komedinya itu ketemu nanti. Dipikirkan. Ya mungkin suatu saat kita sharing ya tentang teori komedi. Ini penting juga. Penting ini. Teori komedi. Ngoten Bun nggih? Ya. Jadi memang teman-teman nih, karena ini sementara media ini Zoom itu memang ada keterbatasan untuk praktek. Maka harapannya nanti setelah kita kan jadwal nanti insya Allah untuk roadshow itu kan bulan Juni. Maka sebelum bulan Juni setelah lepas puasa insya Allah di tanggal 15 atau 22 itu kita ada rencana untuk silaturahmi memastikan kompetensi dari kita. Sehingga karena kalau hanya via Zoom ini kita kurang maksimal. Maka nanti kita ada agenda dari pusat itu untuk memaksimalkan kompetensi teman-teman itu ketemu secara offline. Harapannya kita bisa lebih praktek secara maksimal. Begitu ya, Coach Asmi? Ji, siap Kang. Moga kita masih ada waktu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Mudah-mudahan yang lain, teman-teman yang lain. Ya. Kita masih ada waktu 10 sampai 15 menit. Bertanya Kak. Oh iya, monggo. Udah. Kalau mungkin artinya tadi dibandingkan real bertemu ya offline dan Zoom, apakah ada perbedaan dalam teknik komunikasinya? Artinya kalau langsung itu kayak kita bisa lihat gesturnya terus. Nah, kalau sekarang kan masih banyak yang Zoom ya, walaupun sebagian sudah offline. Nah, bagaimana tips-tipsnya kan dalam proses yang tadi kita sudah praktekkan, yang sudah kita pelajari malam ini, tapi dalam bentuk Zoom, apakah ada perbedaan atau tips khusus supaya tetap menarik begitu dan tidak boring? Karena mungkin 5 pertama bisa, tapi habis itu kadang kan lebih cepat boring begitu ya kalau dalam Zoom begitu. Nah, Oke. Monggo Mas Edmi. Jadi bagaimana, ada nggak teknik ketika kita, apalagi kan hari ini sekarang banyak kelas-kelas online ya? Okay. Nah, ada nggak meskipun kelas online gitu, tapi kita dalam menyampaikan itu tetap menarik, meskipun tidak semenarik ketika offline. Ya, dengan keterbatasan yang ada, kita tetap bisa memaksimalkan media online ini untuk kita bisa siar, tapi tetap membuat orang itu tetap fokus dia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Oke, terima kasih Bunda. Tetap yang saya yakini jelas bisa juga Bun, dipraktekkan juga meskipun itu via Zoom ya sementara ini ya, karena memang keterbatasan waktu dan juga jarak gitu. Itu bisa. Hanya saja yang perlu kita cermati dalam ini ya, secara kualitas jelas itu tidak semaksimal kita ketemu secara offline. Karena salah satunya adalah kita kan nggak bisa memainkan body language kita secara maksimal karena nggak bisa berdiri kan. Duduk mentok paling antara di tangan sama di ekspresi wajah, mimik, gestur gitu ya. Mentok. Tapi bukan berarti mutlak nggak bisa sama sekali, tetap bisa. Hanya saja memang itu ya harus dipraktikkan di luar forum Zoom ini juga latihannya. Tadi kan termasuk tentang feel juga tadi, dalam nada itu harus ada feel-nya kalau bisa. Itu kan harus bagi teman-teman saya
bagi teman-teman yang mungkin nggak pernah mempraktikkan yang demikian itu, rada susah. Maka di luar forum memang harus dipraktikkan secara ya istiqomah lah ya, secara kontinu pun. Dan saya pun ya sedikit sharing ya. Saya pun tiap hari itu saya selalu ngomong sendiri pun di tempat tertentu lah. Kadang di kamar apa itu sambil makanya saya iya. Ini Kang Habib. Itu beberapa kali di ketahuan sama adik saya itu ngomong sendiri. Dikirain. Tapi emang itu untuk ini kan, untuk skillnya tetap bertahan ataupun meningkatkan salah satunya dengan itu. Jadi ketika saya ngomong itu saya sambil mengekspresikan. Serius ini tiap hari saya hampir tiap hari saya seperti itu. Karena ya ini sebagai latihan saya juga lah sebelum nanti ngisi acara gitu kan. Jadi latihan tuh nggak cuma selalu kita menyediakan waktu di jalan pun, naik mobil sambil naik motor sambil sebelum makan misalkan, saya tuh biasanya seperti itu sambil ngomong sendiri. Itu ternyata meskipun tipis-tipis ya, itu sangat-sangat membantu sekali saya dalam nantinya saat saya ngisi. Sejauh ini itu pun kurang lebih seperti itu sih. Bisa cuma ya kualitasnya tidak semaksimal saat offline. Adapun kok pengen lebih ditingkatkan lagi ya ini harus harus continue latihannya. Misalkan secara privat nanti Kang ya. Siap, itu Bunda Indra. Jadi memang kalau di online gitu, yang perlu benar-benar kita kuasai tadi yang disampaikan oleh Mas Edmi, di playing tunes-nya itu yang kita kuatkan betul. Itu yang permainan nadanya itu yang benar-benar kita maksimalkan sehingga nanti, karena memang lebih ke audio sekaligus visualnya adalah mungkin kita kerap kali ada hal yang menampilkan video dan lainnya gitu. Itu salah satu akhirnya video itu juga nanti membuat delivery kita itu tidak terlalu menonton. Tapi yang kita bisa maksimalkan tadi ya sampai ke Mas Emi, kita benar-benar menguasai di playing tune-nya, karena di body language-nya itu paling hanya mimik wajah, kemudian gerakan tangan itu yang bisa kita maksimalkan. Tapi yang penekanannya, penguatannya justru malah di playing tone-nya, di nadanya, di vokalnya itu yang nanti kita kuatkan. Tapi intinya memang sejatinya tidak ada orang hebat, tapi yang ada adalah mereka yang melakukan terus-menerus secara kontinu. Artinya jam praktek, jam terbang itu yang paling penting. Begitu Bunda Indra. Masya Allah. Menjawab ya Bunda. Ayo Bunda Indra merapat ke kampung kesadaran. Wah, kita praktek secara offline. Nah, langsung kan. Masya Allah, langsung ditembak. Langsung ya. Kita tempa nih sama masternya. Ya. Nah, assalamualaikum Ustadz Hasan. Masya Allah. Dari Patani nih. Ini Ustadz Hasanuddin. Wow, bukan Ustadz Hasanuddin dari Bekasi ini. Oh, yang bukan Ustadz Hasan yang itu. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz hadir? Masya Allah. Hadir. Wah, gimana Ustadz kabarnya? Lama tidak bersua. Sehat. Masya Allah. Sehat berkah. Alhamdulillah. Ini kita butuh petuanya. Nih kita butuh petuanya Ustadz Hasan nih. Lama nggak bersua, nggak bersentuhan nih. Moga-moga videonya tetap terjaga. Bekasi dong. Iya, Ustaz. Rapin Bekasi. Jadi apa nih yang bisa kita kerjakan nih buat depannya? Ustaz. Insya Allah kan gini, ini karena Ustadz Hasan baru gabung gitu, saya sampaikan lagi di awal. Memang tahun ini kita punya agenda besar Ustadz, dengan kondisi yang insya Allah sudah semakin baik. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh agendanya? Ya, nah, jadi kan gini, saya sampaikan lagi, tahun ini kita punya agenda besar, program besar, gitu, punya hajat besar. Ininya bagaimana dengan program ini orang itu semakin tercerahkan gitu dengan wasilah hadirnya SMP. Maka di tahun ini kita mau mengadakan internasional roadshow terapi rezeki kita. Insya Allah yang nanti kita akan rencanakan di Indonesia, kemudian di Malaysia, di Singapura, sama di Thailand. Gitu.
Nah, rencananya ya dari Rosso ini itu puncak acaranya nanti di Milad SNP yang ke-6 di bulan Maret 2023. Jadi Rosso ini adalah bagaimana kita menggerakkan teman-teman, menyampaikan satu visi besar, program besar yang nanti teman-teman yang hadir di Rosso ini, di kelas-kelas Rosso ini untuk gerak hadir di acara Akbar Milad SNP nanti di 2023. Maka untuk menyukseskan itu, Ustadz, salah satu ikhtiar kami adalah mempersiapkan teman-teman trainer ini dari sisi kompetensinya. Baik dari teknik delivery-nya, public speaking-nya yang nanti insya Allah akan diampu oleh master kita, Mas Esmi dan Kang Sofi gitu. Nah, insya Allah nanti kita belajar basic public speaking ini 2 kali, malam ini dan next nanti kita jadwalkan berikutnya. Setelah itu kita nanti membedah terapi rezeki. Karena dari berbagai masukan teman-teman kemarin setelah kita gathering, kita padatkan lagi, kita intisarikan lagi gitu. Sehingga teman-teman audien itu lebih bisa ngena, gitu, lebih bisa diterima gitu materinya. Maka selama kurang lebih 1 bulan ini kita melakukan mentoring, upgrading, penguasaan materi, gitu, sehingga nanti teman-teman lebih maksimal, lebih siap, lebih menguasai untuk ketika nanti Rosso terapi rezeki. Gitu Ustadz, agenda besarnya gitu. Jadi mohon doa, support dan bimbingannya. Ustadz Hasan. Nanti offline apa online? Offline Ustadz. Jadi Rosso ini kita lakukan secara offline. Jadi, secara offline di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Harapannya di 4 negara ini. Dari Rosso ini. Nanti kita keliling 4 negara. 4 ya, negara. insya Allah. Makanya agar kita siarnya lebih maksimal, maka sebelum kita roadshow itu, teman-teman trainer ini kita godok betul kompetensinya. Bahkan kemarin udah kita bahas di tim public speaking ini, nanti ada standarnya, ada SOP-nya, sehingga paling enggak ketika teman-teman nanti menyampaikan itu 11-12, ada standarisasi kompetensi. Ini yang kita harapkan. Maka kenapa malam ini kita adakan public speaking ini, Ustaz, upgrading skill public speaking. Gitu Ustaz Hasan. Siap. Oke. Nah, insya Allah nanti puncak acaranya, miladnya itu yang kita rencanakan itu di Jogja gitu. Di Jogja. Jadi dengan target peserta minimal 1.000 yang hadir. Ini. Dengan nanti kita mengundang berbagai tokoh nasional. Gitu, Ustaz. Ya, yang ini insya Allah minggu ini kita sedang godok konsepnya ya untuk acara milad nanti. Jadi teman-teman nanti kepenantian di Jogja, insya Allah Senin nanti kita agenda untuk kumpul. Gimana Bun? Oh iya. Beratnya banyak. Oke. Ini suaranya lumayan. Jogja tanggal berapa Kang Abid? Ini nanti baru kita ini, Ustaz. Intinya bulan Maret untuk milad SNP-nya bulan Maret 2023, artinya masih kurang lebih setahun untuk milad SNP yang ke-6 dengan nanti kita mengundang berbagai tokoh nasional. Nah insya Allah baru kita fixkan, kita konsep itu nanti di minggu ini. Jadi tim kepanitiaan teman-teman di Jogja insya Allah Senin besok baru kita meeting, nanti kita update infonya Tat. Gimana? Gitu Ustaz Hasan. Nanti saya harus ke. Baik. Makasih. Oke. Moga teman-teman yang lain jika ada yang ditanyakan terkait terkait program Akbar kita internasional Rosso Terapi Rezeki dan Milad SNP atau terkait materi malam ini. Moga bismillah masih ada waktu. Kita bisa maksimalkan sampai jam 10. Ya, mumpung kita ada sumbernya, ada ahlinya, ada pakarnya terkait public speaking. Jadi ini benar-benar menarik. Ya. Karena saya pribadi itu selama ini tidak pernah ikut yang namanya public speaking itu di workshop itu. Artinya belajar secara alami saja gitu. Nah hari ini baru tahu itu. Teori-teorinya itu justru dari pakarnya, dari Mas Edmi. Jadi memang luar biasa ini.
Ya, semoga jadi amal jariahnya Mas Edmi. Dengan nantinya Allah hadirkan jodoh yang terbaik. Masya Allah. Amin. Jadi pada ngerti. Ustaz Hasan, kalau punya stok nih, ya, Masya Allah. Itu santri-santrinya Ustaz Hasan tuh banyak tuh. Ya toh? Buat Mas Edmi. Banyak. Banyak. Tinggal milih ya, Tat. Buat siapa? Buat siapa? Buat Mas Edmi, Tat. Kang Amin yang kedua nih. Mas jomblo. Ini jomblo juga. Oh iya, masih jomblo istiqomah itu. Masya Allah. Hah? Atau nanti bisa DM-an tuh, bisa WA-an. Ya dilanjut tuh nanti. Ini serius ini, Tat. Ya, moga teman-teman yang lain. Gimana trainer internasional masih jomblower aja? Wah, sudah kuduga tuh akan keluar kalimat itu yang saya antisipasi. Ya, cukup teman-teman atau ada yang masih ditanyakan? Kang Abid, izin. Ya, moga Bunda, Nika. Boleh, ini kan lagi ada pakar nih, pakar. Wah, Kang Ed. Ini sangat menarik, moga Bun. Modelnya itu orangnya yang kalau dikasih tahu kadang nggak bisa, tapi kalau dimarahi akhirnya sadar. Oh begitu. Nah kayaknya saya butuh dimarahi Kang Abid, butuh dimarahi Kang Edmin nih. Terkait dengan apa sih yang harus diperbaiki, cara ngomong kayak apalah gitu loh, penampilan atau apalah gitu loh. Ini sedang butuh-butuhnya ini. Ya. Siap belajar. Siap. Justru saya yang butuh ditambah. Duh. Moga Kos Asmi. Waduh, Saya. Banyak. Duh, itu Bun. Nggak boleh. Harus Bismillah, diajari saya. Enggak, ya, kita siap. Diskusi bareng. Bismillah. Iya Bun, ya intinya moga Mas. Moga Kang Fit kalau enggak. Moga. Ini enggak apa-apa. Moga. Ini secara rata-rata sebenarnya. Secara rata saya enggak fokus ke Bunda. Pokoknya secara rata-rata aja ya, secara umum. Begini, kalau saya di dalam selama ini belajar public speaking sekaligus juga share ilmu kepada teman-teman peserta itu, kadangkala itu peserta tuh yang khususnya peserta yang udah percaya diri nih, udah percaya diri, udah menguasai materi itu, kadangkala jebakannya adalah yang namanya overconfidence. Sehingga ya over percaya diri itu, sehingga kadangkala itu kontrolnya kurang. Ya. Dalam arti gini, contoh misalkan ya, dan ini beberapa kali saya menjumpai teman-teman di public speaking itu karena merasa secara umum karena merasa udah percaya diri dan bisa itu tidak melihat situasi akhirnya. Contoh posisi dia misalkan sebagai pembicara opener, intinya pembicara yang warming up, sebagaimana yang kemarin itu kan Mas Lana itu kan. Ya. Itu diberi waktu 10 menit, tapi karena jelas ya 10 menit ya. Tapi kadang-kala tuh orang tuh karena merasa percaya diri, materi bagus yang harus saya sampaikan itu, dia tidak menghormati waktunya. Jadi karena merasa udah percaya diri dan ilmunya banyak, kalau merasa eman sekali untuk tidak disampaikan gitu. Makanya kita perlu yang namanya ini ya, etika mungkin. Etika bahwasanya kita harus menghormati yang demikian, meskipun kita secara kualitas sudah diakui bahwasanya kita bisa yang demikian itu. Ya jujur saya juga lagi belajar juga kadang-kala ya masih muda ya, ini harus disampaikan, harus ngomong saya. Dan dalam ini adalah kontrol ini. Makanya yang berikutnya adalah gitu kan. Makanya yang saya temui di lapangan itu percaya diri saja tidak cukup ternyata. Sekali lagi, percaya diri saja tidak cukup. Harus percaya Allah. Ya, dalam arti gini, percaya diri saja nggak cukup, dalam arti kita juga perlu itu tadi, ngerti teknik-tekniknya. Ya, tujuannya tadi kan supaya penyampaian kita itu benar-benar ngeh di telinga penonton. Jadi kapan saatnya kita menyampaikan materi secara lengkap, kapan
saatnya kita menerima cukup ini dulu, misalkan sisanya nanti di pertemuan yang berikutnya. Jadi kan kita sebagai pembicara memang ya harus diilmuni lah, kan, harus ngerti lah. Ya kalau lebih gitu sih, punya harus diberbagi kita semua adalah itu sih. Apa namanya, antara tentang tadi overconfidence, terus controlling, sama apa lagi ya? Ya tadi mungkin tentang playing tools, itu permainan Anda yang harusnya kita pahami sekaligus kita kuasai sih. Karena itu bagi yang saya selama ini pelajari itu sangat penting sekali sih, sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita. Makanya bismillah nanti kalau misalnya kita offline, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Kita bisa belajar bareng tentang materi teknik delivery public speaking secara lebih detail dan lengkap lagi, yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semuanya. Sebagai ikhtiar kita ya, ikhtiar lahir kita. Matan Bunda, ngapunten Bun. Siap. Terima kasih Mas Adli. Jadi memang upgrading skill ini adalah bagian dari sunatullah kita, dan kita semakin bisa melayani. Intinya gini, Bunda, bahwa buat semuanya, bahkan termasuk saya, agar kita bisa lebih maksimal, punya energi yang seolah-olah tidak ada habisnya, maka memang jadi budaya jadi agar kita ini dalam hal apapun lah, apalagi dalam konteks dakwah ya, dalam konteks syiar ini yang notabene itu memang non profit oriented gitu, maka kita harus benar-benar menemukan calling atau tepatnya ya spiritual calling, panggilan jiwa, atau is my way of life, jalan hidup. Memang ciri-ciri calling atau panggilan jiwa itu memang artinya ketika indikator, oh ini memang benar-benar panggilan jiwa saya, ini calling saya ini. Kalau kita rela memberikan segala sesuatunya, meskipun kita tidak dibayar, kita rela habis-habisan bayar hadiah, tapi di satu titik nanti, justru nanti kalau kita bahkan kita tidak dibayar pun itu tetap happy, tetap bahagia. Bahkan kita rela membayar hadiah. Itu ciri-ciri kita sudah menemukan calling. Maka ketika kita mampu di titik itu, kita akan punya energi yang tidak habis. Kita akan tetap menikmati bahkan apapun rintangannya, apapun hambatannya. Nah, ketika di titik itulah, justru nanti dengan kuasanya alam semesta itu malah nanti akan membayar mahal kita. Nah, bagaimana untuk menemukan calling kita, gitu, ya, panggilan jiwa kita? Sering-sering untuk ujlah, sering-sering untuk menyendiri, menyepi, me time, merenungi kembali perjalanan hidup kita. Mengistirahatkan hati, mengistirahatkan pikiran. Karena memang hidup ini bukan hanya soal ngegas atau ngerem, tapi kita perlu berhenti sejenak di rest area. Tadi di permainan intonasi itu kan ada tempo tadi, ada jeda gitu. Karena sebagus apapun tulisan, kalau tidak ada jedanya, tidak ada spasinya, tidak akan bisa dibaca. Maka agar kita bisa membaca calling kita, panggilan jiwa kita, sering-sering lakukan ujlah, me time, menyendiri, nyepi, berduaan dengan Allah, mengevaluasi kembali apa yang sudah kita jalani. Kira-kira sudah sesuai dengan realnya enggak, aturannya enggak, ridhonya enggak. Nah, di situ nanti biasanya bismillah Allah akan berikan insight, jawaban atas berbagai persoalan kita. Di situ. Yang itu nanti Allah akan berikan satu isyarat, oh ini loh, kalau dalam bahasa lain, inilah yang menjadi strong way kita. Maka kalau kita akan menemukan alasan, satu alasan kenapa kita dicipta, maka kita tidak akan banyak alasan. Alias kita akan punya satu dorongan, satu energi yang luar biasa. Meskipun sebesar apapun rintangan. Ini. Gitu Bunda Mika. Sering-sering ujlah, me time lah, berdoa dengan Allah, me time dengan Allah. Nanti Allah akan berikan insight-nya. Siap. Selamat datang Bunda Iim. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah. Husnul khotimah ini. Hadir di saat mau selesai. Waalaikumsalam Kang. Waalaikumsalam. Insya Allah nanti kita share videonya ini Bunda, sama kita share filenya. Jadi nanti teman-teman yang baru gabung bisa mengulas kembali, menyaksikan kembali apa yang sudah kita bahas. Di share di grup Kang. Bun, nanti saya share filenya.
Mohon izin ya, boleh ya, Coach Esmi? Oh, sangat boleh dong. Oh, insyaallah. Siap. Moga-moga jadi amal jariah Mas Esmi. Siapa aja. Maaf tadi ada rapat Kang baru rapat dari organisasi baru selesai baru pulang. Ye, Bun. Ye, bener napa? Maaf, ye. Siap. Gitu. Jadi Bunda Iem gitu insyaallah kita akan dimentori oleh Coach Esmi jadi dua kali ini kita ada public speaking malam ini sama next nanti insya Allah kira-kira teman-teman untuk pertemuan kedua kalinya bisanya kapan? Minggu malam siap? Betul. Ya minggu malam ya kita nanti yang untuk kedua kalinya. Nah setelah itu nanti kita baru membedah terkait dengan materi terapi rezeki ya insya Allah selama 6 kali. Karena di materi terapi rezeki ini kita bagi istilahnya sub kategori itu 6 kategori itu atau 6 tema gitu. Jadi paling enggak kita ada 6 kali pertemuan. Jadi setiap tema ini nanti kita bedah satu persatu sekaligus nanti teman-teman ada PR ya untuk praktek ya. Nanti divideokan lalu kita evaluasi bersama ya. Begitu Bunda. Nah, setelah Idul Fitri, insya Allah nanti kita agendakan ada pertemuan offline untuk memastikan kompetensi kita. Harapannya nanti ada standarisasi. Kemarin sudah kita bahas di internal tim public speaking ini, saya, Mas Edmi, dan Kang Sofi itu nanti ada standarisasinya, ada tahapannya, bahkan ada game-game stimulasi dan lainnya supaya nanti teman-teman audiens itu tidak jenuh. Jadi per slide itu nanti kapan kita harus ada teknik nanti storytelling dan lainnya gitu sehingga lebih menarik gitu. Jadi nanti kita bahas satu persatu per slide. Nah sebelum nanti kita membedah materinya teman-teman maka 2 kali pertemuan ini teman-teman dibekali terkait dengan public speaking sehingga ketika nanti kita membedah materi itu nggak kaget gitu. Ya. Begitu Bunda Im dan teman-teman lainnya. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Masih ada waktu 15 menit. Monggo teman-teman yang lain cukup? Bukan. Cukup ya? Ye. Nah insya Allah Bunda Iim, Bunda Lili hari Senin ya kita jadi cuman tadi Kang Sofi saya telepon, saya WA belum dibaca, belum diangkat. Ya moga-moga nanti Kang Sofi juga bisa. Insya Allah nanti hari Senin kita silaturahmi di Jogja untuk membahas konsep nanti miladnya. Ya, begitu. Mungkin ada close habis dur ya Bunda Lili ya. Ya. Hari Senin meeting untuk terkait kepanitiaan dan membahas konsep milad akbar nanti di bulan Maret 2023 gitu. Gitu Bun. Jadi insya Allah nanti untuk pertemuan kedua public speaking kita agendakan Ahad malam Senin ya, Ahad malam Senin habis sisa. Jadi mohon untuk bisa membooking waktunya ya, sehingga nanti kita lebih maksimal. Dan untuk materi malam ini baik slide maupun videonya nanti kita share di grup. Gitu Bun. Ya. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Mas Edmi terkait materi malam ini. Oke. Terima kasih Kak Abid. Alhamdulillah akhirnya kita selesai juga materi penyampaian materi tentang teknik delivery public speaking untuk teman-teman rekan SNP ya. Ya, saya berharap pada Allah SWT semoga materi yang sedikit ini benar-benar bisa mengena di kita masing-masing sehingga nanti bisa diaplikasikan secara baik dan juga efektif sehingga penonton benar-benar bisa memahami serta mengaplikasikan. Sekali lagi ini adalah tujuannya adalah untuk sebagai ikhtiar gitu kan ya, karena kaitannya dengan syiar ataupun dakwah kita perlu teknik juga untuk mensukseskan yang demikian. Salah satunya mobil khusus di bagian teknik delivery public speaking ya. Dan tadi alhamdulillah kita sudah belajar beberapa hal tentang body language,
permainan nada, dan juga karakter audiens, ada visual, audio, dan kinestetik. Nah, berikutnya rencana ke depan supaya sedikit gambaran ya. Karena memang kan saya hari ini belum menyampaikan tentang materi, gitu kan ya. Dan besok rencananya di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang public speaking triangle atau segitiga public speaking, di mana di situ nanti ada opening, content, dan juga closing. Dan nanti kita akan bahas di situ. Itu nanti akan nyambung juga bagian di ini Kang ya, materi dari SNP itu sendiri. Dan gimana tuh cara menyampaikan nanti di masing-masing subtema misalnya, itu ternyata ada tekniknya. Bagaimana di openingnya, bagaimana di kontennya, dan juga di bagaimana di closingnya. Itu nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman kita semuanya pahami serta dipraktekkan saat nanti kita sudah terjun secara langsung, insya Allah bisa bareng untuk melaksanakan roadshow atau international roadshow. Terima kasih Kak Abid dan juga bunda-bunda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya dari kata-kata maupun tingkah laku saya. Mohon maaf saya pakai kaos. Juga saya masih paling muda sendiri. Tentu banyak salahnya. Mohon dimaafkan sekaligus mohon bimbingannya ya. Karena saya masih muda dan juga Abidnya ini saya masih jomblo insya Allah. Tapi semoga nggak istiqomah setelah ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Mas Admi atas ilmu yang luar biasa. Semoga ini Allah ridai dan menjadi amal jariah buat Asmi. Karena ini ilmu yang luar biasa, yang mahal sekali, tapi diberikan secara free malam ini buat teman-teman, buat kita semua. Jadi kita doakan Mas Admi semoga diberikan keberkahan, kelimpahan, sehingga semakin menjadi salon kita buat banyak orang. Dan teman-teman yang sangat singkat ini, semoga ini menjadi wasilah. Allah berikan hidayah, Allah berikan pencerahan agar kita kedepannya semakin dibimbing, diarahkan langsung oleh Allah, sehingga kita semakin bisa istiqomah dalam melayani sesama. Ya. Dan mari kita tutup, teman-teman, dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Sekali terima kasih. Bismillah. Nanti kita akan ketemu kembali di Ahad malam Senin besok. Ya. Materinya lebih dalam, apalagi tadi sangat menarik lagi, yaitu tentang triangle. Ya. Oke, itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang, makasih. Sun, Mas Sami-sami.